Bonjour, je m'appelle Nadia Klimelou de UTPA et je suis étudiant à la langue et littérature française. Et maintenant, je vais vous parler d'une figure en vedant des croisettes à savoir salada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Klimelou de UTPA. Saya adalah mahasiswi bahasa dan sastra Prancis. Sekarang saya akan menceritakan mengenai tokoh yang sangat berpengaruh dalam Perang Salib, yaitu Saladin. Di tengah hiruk-pikuk perang salib atau yang disebut croisette yang melibatkan dua peradaban besar, muncul satu nama yang membalik arah sejarah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi atau yang lebih dikenal sebagai Saladin. Ia bukan hanya jenderal perang. Ia adalah pemimpin yang berhasil menyatukan kekuatan Islam di bawah satu panji dan merebut kembali Yerusalem, kota suci yang selama hampir satu abad dikuasai oleh Kristen Eropa. Setelah kegagalan total Perang Salib Kedua, kekuatan Kristen Eropa mengalami kemunduran. Sementara itu di dunia Islam, kekuasaan justru semakin terkonsolidasi. Tahun 1169, seorang jenderal muda bernama Saladin diangkat menjadi vizir Mesir oleh dinasti Fatimiyah. Namun, ia segera memanfaatkan kesempatan untuk membangun kekuasaannya sendiri. Saladin kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah dan mulai memperluas pengaruhnya dari Mesir hingga Suriah. Ia menguasai Damaskus pada 1174 dan Aleppo pada 1183, menjadikannya penguasa tunggal sebagian besar wilayah Muslim di Timur Tengah. Dengan kekuatan itu, ia punya satu tujuan besar, yaitu merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Tahun 1187 menjadi momen penentu. Pada 4 Juli, pasukan Saladin berhasil menghancurkan kekuatan utama tentara salib dalam pertempuran Hattin. Mereka merebut salib suci dan menawan Raja Gai dari kerajaan Yerusalem. Tak lama setelah itu, Saladin bergerak cepat ke arah Yerusalem. Berbeda dengan perang salib pertama yang penuh dengan pembantaian, Saladin menolak kekerasan berlebihan. Ia menawarkan penyerahan damai kepada kota. Warga Latin yang mampu membayar tebusan dibebaskan, sementara Kristen Ortodoks dan Yahudi diperbolehkan tinggal sebagai warga minoritas yang dilindungi. Yerusalem akhirnya kembali ke tangan umat Islam. Kejatuhan Yerusalem menjadi pukulan besar bagi Eropa. Maka dimulailah Perang Salib Ketiga pada tahun 1189. 3 raja besar turun langsung ke medan tempur. Frederick Barbarossa dari Jerman, Philip II dari Prancis, dan Richard the Lionheart dari Inggris. Namun, ekspedisi besar ini tidak sepenuhnya berhasil. Frederick meninggal dalam perjalanan, Philip mundur lebih awal, dan Richard, meskipun sukses merebut Akko dan Java, tidak pernah mampu merebut Yerusalem. Pada akhirnya, Saladin dan Richard memilih jalan diplomasi. Keduanya sepakat bahwa Yerusalem tetap di bawah kekuasaan Islam, namun para peziarah Kristen diizinkan mengunjungi tempat suci dengan aman. Kesepakatan ini menjadi penutup Perang Salib Ketiga. Bukan lewat penaklukan, tapi melalui kompromi dan penghormatan antar musuh. Dalam sejarah yang dipenuhi dengan kekerasan dan dendam, Saladin berdiri berbeda. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya disegani oleh umat Islam, tetapi juga dihormati oleh musuh-musuhnya di barat. Bahkan Raja Richard pernah memujinya sebagai seorang satria sejati. Keberhasilan Saladin bukan hanya soal kemenangan militer, tapi tentang kesatuan, strategi, kemanusiaan, dan kehormatan di medan perang. Dan hingga kini, nama Saladin tetap hidup dalam sejarah sebagai simbol kekuatan yang bijaksana dalam menghadapi dunia yang terbelah. Pada usia Saladin yang ke-56 tahun, ia mengidap suatu penyakit yang mengakibatkan Saladin menutup usianya pada tanggal 4 Maret 1193. Nah, itu dia cerita mengenai tokoh yang sangat berpengaruh dalam Perang Salib, yaitu Saladin. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Dan terima kasih telah menonton.